Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ya sahabat MK, mari kita lanjutkan. Ini Masya Allah banyak yang bergabung nih, Alhamdulillah. Dan kisah-kisahnya juga cukup berkaitan ya dengan apa yang sudah digambarkan oleh Pak Waspin dan juga Bu Lilis tadi. Salah satunya sahabat kita, sahabat Kokan di Kabupaten Bandung. Bu Lilis sempat disampaikan tadi oleh Ibu Lilis tentang kisah, yaudah kamu belajar aja, masalah beres-beres rumah biar orang tua aja atau orang lain saja. Dan sahabat kita ini adalah perempuan saksi hidup bahwa pola asuh mertua kepada suaminya adalah begitu. Hasil akhir yang sedang dirasakan oleh sahabat kita ini adalah selain suaminya gagal di belajar akademik, juga di kehidupan cenderung merepotkan saya sebagai istri. Sampai hal tersederhana seperti kerja cari nafkah, suami juga kesulitan. Di sisi lain, ibu kandung dari sahabat Kokan ini tanda kutip lebih kejam daripada ibu tiri, katanya. Masya Allah. Sekolah harus negeri sampai PTN, lalu kegiatan harian rumah tangga yang mampu wajib dilakukan, seperti segala rupa nyuci, bersih-bersih rumah, nyetrika, dan lain-lain. Walau kami 6 bersaudara sering menggerutu dengan paksaan ibu, tapi paling tidak kalau bertabrakan dengan masalah berat, kami senantiasa mampu untuk melihat celah peluang solusi. Ayah kandung dari sahabat Kokan juga mengajarkan, pungut remah-remah, job kecil-kecil karena kalau banyak kecil pun jadi besar, katanya. Kalau enggan meraup yang kecil, yang besar enggak mau menghampiri. Itu ceritanya Pak Wasim dulu, Lilis. Ya, jadi luar biasa nih ya, Kok. Mengalami yang diceritakan Bu Lilis tadi. Jadi suaminya dulunya hanya disuruh belajar dan belajar, sekarang repotnya di istrinya nih. Ya mudah-mudahan masih ada tanggung jawab untuk finansial ya. Jangan sampai juga istrinya jadi tulang punggung, yang harusnya istri kan tulang rusuk kan ya. Nah ini terima kasih sahabat Kokan, Anda yang Anda ceritakan sekarang mengkonfirmasi bahwa kalau kita berfokus pada yang 80% yang tidak penting, malah jadinya seperti ini. Tapi ketika kita berfokus pada 20% yang penting, seperti yang Bapak Ibu Anda lakukan, kejam mungkin menurut Anda ya, mungkin tapi dirasakan sekarang gitu. Ketika melakukan itu kok gini banget sih, tega banget ya gitu. Sampai gini-gini banget. Gitu. Kayak keponakan saya tinggal berapa ya, 7 tahun, 8 tahun dengan saya kuliah sampai kerja gitu, terus sekarang menikah, terus dan emang dulu di saya emang dia di awalnya dulu di ibu bapaknya nggak pernah ngapa-ngapain, anak dimanja lah karena sakit-sakitan tangannya kalau nyuci apa sih lecet gitu. Nah di tempat saya nggak bisa, dia harus bisa masak, bisa nyuci, bisa segala. Dan sekarang emang udah nikah, suaminya selalu kemarin kebetulan dia tinggalnya di luar kota gitu, terus ke rumah kami gitu berkunjung, suaminya beberapa kali, makasih ya tante, istri saya udah dididik, katanya. Jadi sekarang saya bilang, iya istri, alhamdulillah dapat istri siap pakai. Jadi apa? Masak dia pinter, ngurus anak pinter, nyuci pinter, semua pinter. Iya, termasuk katanya jaga badan pun pinter, udah punya anak tapi masih langsing katanya gitu. Nah terus keponakan saya, iya ya dulu mah waktu masa aku tinggal di tante, aku teh kok gini-gini banget, suruh ini. Tapi sekarang kerasanya gitu, di mertua misalnya suruh ngulek, dia udah biasa. Juga dulu tinggal di saya juga suka ngulek gitu. Akhirnya terjadi dia juga sama mertuanya juga disayang, karena emang tadi berkaitan dengan kebiasaan yang dia dapati pelajaran dari dulu gitu. Betul. Masya Allah. Beratnya kehidupan kita di masa lalu adalah investasi kita di masa depan. Bisa disayang mertua loh, sahabat MK. Nah itu betul. Dan ini juga suaminya bilang ya suruh masak, jadi dia nggak bingung lagi karena sudah ada pengalaman gitu. Suruh bangun pagi ya, di tempat kami juga dulu bangunnya pagi, makanya dia bilang, iya sih aku dulu sempat kesel juga, namanya orang gitu ya tinggal di saudara. Tapi waktu dia kuliah dan nilainya nggak terlalu tinggi, nggak kita tuntut. Tapi standar tinggi bangun pagi minimal jam 3:30 misalnya, itu tinggi standarnya. Kita menuntut standar tinggi pada itu, tapi masalah akademik kita nggak tuntut standar tinggi.
Tapi betul. alhamdulillah kuliahnya juga nggak sampai 4 tahun, malah cepet Iya, Oh, 4 Masya Allah ya. ya. 3 tahun setengah. Pas 4 tahun banget lah gitu. Iya. Jadi yang lainnya masih pada kuliah, dia cepat gitu. Iya, Nilainya iya. juga nggak jelek-jelek amat ya, menengah ke atas lah, rata-rata atas gitu. Nah ini Alhamdulillah. jadi ada lagi yang Ada mesti lagi. Ada lagi Pak Wasmin. Saya sampaikan langsung saja ya. Ada sahabat Krisno di Citapen. Sahabat Krisno ini adalah seorang kuli dan punya standar kalau punya anak dalam pendidikan. Alhamdulillah, kedua anak perempuan sudah membereskan di universitas. Bagi sahabat Krisno, kenapa harus sampai kuliah? Karena bagi sahabat Krisno, ilmu dan iman akan membawa kesuksesan. Dimanapun kita berpijak, insya Allah akan menemukan jalan kehidupannya. Ini ingin hanya sekedar curhat nih, tapi barangkali bisa ditanggapi oleh Pak Wasmi Bu Lilis. ya terima kasih. Anda juga sudah saya belum melihat detailnya di yang 20 Iya. persennya karena sepintas yang Anda sampaikan ke arah akademik ya, standar tinggi di atas akademik. Nah, Iya, ya kalau emang Anda melakukan itu tapi tidak melakukan standar tinggi di karakter, di attitude, di perilaku, ini kebetulan saja menurut saya, kebetulan saja anak-anak berhasil. Tapi menurut saya sih, dugaan saya Bapak Imo tidak hanya standar tinggi di akademik, tapi betul. nampaknya standar tinggi juga di karakter. Di karakter ya. Karena Baik. kalau tidak, meskipun lulus perguruan tinggi akan payah lagi dia, Iya. pasti akan kesulitan lagi. Gitu. Itu dia ya. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir mungkin sebelum ke penutup, ada Ibu Heruwati di Cimahi. Punya anak dari TK sampai SMP kelas 8, selalu 3 besar di sekolahnya. Sekarang kelas 9 semester 1 turun drastis. Anak pun bilang, "Mah, kenapa ya kondisi ini pas saya kelas 9 pas mau ujian malah jadi turun drastis." Anak juga jadi bimbang. Tadinya optimis mau ke SMA tertentu, jadi rada kendor nih optimismenya. Padahal orang tua tidak pernah menuntut, sekolah di mana saja sama yang penting solehah. Bagaimana mengembalikan semangat kepada anak yang memang sedang dalam kondisi rada terpuruk dari segi akademik nih, Pak? Iya, kemungkinannya itu di 6 pelajaran yang lainnya belum ada standar tingginya. Jadi katakan saja ke anak bahwa di bidang akademik ibu tidak menuntut standar tinggi. Silakan kamu buat goal sendiri mau masuk kemana-mana. Tapi untuk 6 pelajaran ini ibu menetapkan standar tinggi. Bangun punya standar tinggi. Sholat punya standar tinggi dalam sholat. Apalagi kesopanan, sopan santun, adab, akhlak punya standar tinggi kita gitu ya. Ketekunan gitu. Jadi termasuk ketika anak saya sudah menyanggupi les di mana, di matematik mana, nilai nggak pernah saya lihat, tapi bahwa dia ngerjakan itu hubungannya dengan tanggung jawab karena udah kita bayarin gitu. Betul. Kalau belum mengerjakan ya mohon maaf, belum bisa nonton TV. Bukan masalah nilainya, tapi masalah ketekunannya. Kalau matematik itu kan melatih ketekunan, melatih tanggung jawab, melatih kegigihan. Di karakternya sebetulnya yang saya bidik, bukan di nilai matematik, nilai akademiknya gitu. Baik. Ya. Jadi perkuat lagi yang 20% ya, mudah-mudahan semangatnya kembali. Insya Allah. Baik, Pak Wasin Bu Lilis, tadi sudah nih untuk menerapkan si 20% ini dijaga standar tingginya, perlu ada pendekatan yang tepat, dan ini ada kaitannya dengan mindset selanjutnya nih Pak Wasin Bu Lilis ya. Iya, betul. Mindset selanjutnya kita bahas minggu depannya tentang reinforcement. Penetapan standar tinggi tanpa harus marah-marah ya. Nah, ini dia. Ini cocok bagi banyak orang yang sering tersulut emosi ketika menghadapi putra-putrinya. Baik, terakhir mungkin ada informasi dari Anak Langit, Pak. Bu, silakan disampaikan. Ya, dari Anak Langit sekarang sudah membuka gelombang kedua untuk pendaftaran SD Islam Elementary School ya di Cileunyi posisinya. Jadi bagi anak yang anaknya sekarang masuk SD, apalagi ada yang sudah nahan-nahan kemarin sampai usia 7 tahun. Harusnya masuk SD tahun kemarin, tapi gara-gara COVID gak didaftarin. Sekarang silahkan masuk ke SD Anak Langit yang di Rancaekek, di Cibiru, di Cileunyi, Cinunuk, daerah Jatinangor, silahkan nih. Sudah dibuka gelombang kedua SD Anak Langit. Singkatnya ALIES di sini ya, Anak Langit Islamic Elementary School. Kita kekuatannya ada di 4, di Sayen kita berinduk ke Singapura,
kemudian di adab dan Al-Quran kita ke SDIT, mengadopsi dari SDIT, Islam Terpadu, kemudian dari psikologi, dan kita juga ada di bahasa Inggris, kekuatannya di 4 hal itu. Baik. Jadi silakan hubungi ke 0811 225 002, 0811 225 002. Dan yang tahun kemarin belum berkesempatan ikut hipnoterapi certification workshop, kita akan menyelenggarakan di akhir bulan. Silakan juga ke nomor yang sama, 0811 225 002. Kita ketemu Baik. minggu depan ya, Kang Jikri. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MK. Tadi ada yang bergabung ingin di-review 20% itu apa saja. Nah, 20% itu ternyata sahabat MK yang perlu kita highlight, yang perlu kita berikan standar tingginya. Di antaranya ada kemandirian, lalu tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, ketekunan, dan sosial emosional. Sekali lagi, ada aspek kemandirian yang perlu kita asah, lalu juga tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, ketekunan, dan sosial emosional. Ini dia 20% aspek yang insya Allah bakal memberikan impact yang besar terhadap 80% kehidupan dari putra-putri kita. Semoga bermanfaat. Caranya bagaimana untuk menjaga standar tinggi ini yang di 20% ini? Simak perbincangan kami insya Allah di pekan yang akan datang. Terima kasih. Kami akan segera suguhkan segmen selanjutnya.